keluarga besar Madrasah Alif Negeri Sawakarang. Apa yang diharapkan kita bersama undian pada kesempatan siang hari ini, kita akan melaksanakan quarter holding yang nanti akan disampaikan yang berhormat Bapak Haji Insinyur Seno Hadi Sumitro SMAG. Diperkenankan untuk keluarga besar Madrasah Alif Negeri 1 Karanganyar yang masih berada di luar lokasi untuk menuju tempat yang sudah disediakan. Sekali lagi kami berharap keluarga besar Madrasah Alif Negeri 1 Karanganyar yang berada di lingkungan luar tempat pelaksanaan quarter holding segera untuk menempatkan diri. Dengan tema tantangan keluarga di era disrupsi yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Haji Insinyur Hadi Sumitro SMAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna idadzoni abdi bi Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Karanganyar, Ibunda Dr. Lanjar Utami Hajah dan suami, makasih Bapak. Para pendidik yang terhormat, para suami atau istri pendidik yang terhormat, Nun Sewu, para istri dan suami pendidik yang mana ya? Kenalan sama saya nih maksudnya ini. Adakah para istri suami yang mengiringi istri dan suami yang mendidik di Man 1? Adakah? Ada. Oke, berapa yang datang? Hampir semuanya ya? Alhamdulillah. Putra-putranya? Nah, putra-putra yang penting ini. Ada yang milenial? Oh, banyak ya. Ada yang Gen Z? Oh, ada juga ya. Ada yang Gen Gamma, apa gen terakhir apa ya? Gamma ya. Oke ya, ini kecil-kecil. Ini adalah generasi penerus kita yang ternyata itu berbeda dengan generasi kita-kita, sehingga bisa menimbulkan hal baru yang bisa kita create sehingga anak-anak kita tetap sukses dan berbahagia. Sukses masalah karier, berbahagia masalah keluarga. Kita bisa sukses di bidang karier kita dan keluarga, dan bahagia untuk keluarga kita. Terima kasih. Sahabat-sahabat, untuk menghemat waktu izinkan saya menyampaikan satu sharing. Judulnya tantangan keluarga kita di era disrupsi ini. Ya, kira-kira gitu. Ya. Oke. Tak kenal maka kita kenalan ya, gitu ya. Nama saya Muhammad Seno HS Al-Kadiri, karena aslinya dari Kediri itu Bunda ya. Ya kira-kira gitu. Oke. Panggil saja Ki Seno. Pekerjaan di consulting sama master hipnosis ya. Pengalaman ke Tokyo, ke Perancis, Spanyol, ke Jerman, ke Belanda, ke Turki, dan alhamdulillah haji baru 2 kali, umroh baru 18 kali. Ya, hobi saya dalang Bapak Ibu. Jadi rencana Bu Dr. Lanjar ini mau syukuran wayangan dulu itu. Pada hari hanya kena pandemi. Jadinya ditunda. Oke, ya.
lakonnya seru sebetulnya, Sengkuni Mertobat. Apa ada gitu ya. Oke. Baik. Kita nggak usah nyanyi, langsung aja ya, Bun ya. Ya, bisa Kak Mas? Soundnya bisa, cek soundnya bisa. Oh berbeda. Oh ya sudah. Oke, alhamdulillah cek soundnya tidak bisa, jadi kita langsung ke materi saja. Tantangan keluarga menghadapi di era disrupsi. Saudara-saudara, Profesor Renal Kasali, Profesor Change, Profesor Perubahan, dia mengatakan segala sesuatu yang tetap tidak memperbaiki diri, mereka akan mati. Jadi yang kita tetap tapi tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki diri, mereka akan mati. Nah, saat ini saudara-saudara, the world is changing very fast. Dunia sedang berubah sangat cepatnya. Kapan itu? Saat ini. Sejak tahun 2000, dunia telah berubah dengan sangat cepatnya. Perubahan itu disebabkan oleh apa? Perubahan itu disebabkan oleh teknologi dan dipercepat oleh datangnya COVID-19. Bayangkan, COVID-19 telah memporak-porandakan bisnis, telah memporak-porandakan tata pendidikan kita dan keluarga kita yang dulu melarang anak-anaknya untuk pegang HP, sekarang mereka harus pegang HP. Kira gitu ya. Anak daring ini, kira gitu. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan, bahkan perusahaan-perusahaan besar banyak yang gulung tikar gara-gara pandemi ini, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apa sebetulnya disruption itu dan apa pengaruhnya bagi keluarga dan kami harus bagaimana? Oke, itulah kira-kira inti sharing kita. Untuk itu Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, tapi ikutilah setelah yang satu ini ya, pembahasan ya. Oke. Disruption itu artinya gangguan atau kekacauan atau biang keroknya, kira-kira gitu. Kalau dihubungkan dengan digital, dia itu sesuatu yang datang setelah era digital dan mengganggu kestabilan bisnis yang tidak menggunakan internet dan teknologi digital sebagai nilai tambahnya. Intinya adalah disruption itu perubahan cepat yang dilakukan karena pengaruh teknologi informasi. Perubahan itu cirinya adalah lebih mudah, lebih murah, dan lebih memenuhi kebutuhan pelanggan secara dinamis. Kalau kita dapat sesuatu yang lebih murah, lebih mudah, lebih cepat, pilih mana kira-kira? Pasti pilih itu, kira-kira gitu ya. Jadi apa yang kita ingini, dia tahu. Nah, itulah apa disruption itu. Nah, jadi indikator utama disrupsi itu adalah lebih mudah, lebih murah, lebih terjangkau, dan lebih cepat. Kita pasti merespon itu dengan senang hati. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang didambakan oleh siapa saja. Nah, di Indonesia ini, Bapak Ibu, ada 3 disrupsi, 3 pengaruh besar yang langsung kita rasakan. Apa saja itu? 1, disrupsi karena pengaruh digital. Yang kedua adalah karena disrupsi yang dilakukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang milenial dan Gen Z. Mereka telah membawa perubahan yang sangat besar. Dengan ditemukan gadget itu, mereka telah membunuh 50 perusahaan di dunia. Itu disruption karena anak-anak milenial dan anak-anak Gen Z. Kemudian disruption Muslim disruption. Ini adalah pengaruh besar perubahan
disebabkan oleh perilaku orang-orang Muslim, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Di luar negeri tidak terjadi, Pak. Itu hanya ada di Indonesia. Nanti mari kita lihat satu persatu. Oke? Nah, sahabat-sahabat yang terhormat, akibat disruption itu apa yang penting buat kita? Satu, semakin banyak pekerjaan yang hilang karena perkembangan teknologi. Kita merasakan saudara kita yang jualan tengok-tengok tiba-tiba nggak ada pelanggannya. Pelanggannya hilang. Kenapa? Karena anak-anak tetangga kita sudah pada beli dengan gadgetnya, datang dan pergi. Ya, loh, kok nggak ada yang beli ya? Ya, begitulah pengaruh disruption, saudara-saudara. Tetangganya yang dulu kecil rumahnya, tapi dagangannya kok laris. Ya, selama masih ada tempat untuk jalan kendaraan, karena pengaruh digital, saudara-saudara. Nah, yang kedua, akan muncul pesaing-pesaing kita yang baru, yang tidak terduga. Yang ketiga adalah munculnya peluang baru. Nah, ini ada tiga hal yang hilang. Ada pesaing kita yang tidak terduga, dan banyaknya munculnya peluang-peluang baru yang itu berbeda dengan peluang di zaman saya, kira-kira gitu ya, zaman generasi X ini, kira-kira gitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang pengaruh digital disruption. Ya, digital disruption, karena pengaruh digital itu tandanya apa? Satu, fall of giants, jatuhnya perusahaan kelas dunia. Perusahaan kelas dunia yang dulu yang pertama, ternyata mereka jatuh. Contohnya apa? Contohnya ini Bapak Ibu. Dulu saya Pak Husaini menikah, belajar juga ya. Di foto pakai apa Pak Husaini? Pakai Kodak, betul kan ya? Kemudian ada klisenya, aku pinjam tak update-kan. Ditawari sama Fujifilm. Fujifilm menawarkan tentang kamera digital. Dia tolak. Kenapa? Karena dia merasa yang pertama dan yang paling besar. Gak usah lah, tetap orang akan pakai Kodak apapun yang terjadi. Saudara-saudara, ternyata revolusinya dari Fujifilm menggulung sang Kodak. Kodak akhirnya masuk ke alam barzakh. Ya, itulah kenapa? Karena faktor revolusi digital, saudara-saudara. Bapak-bapak yang usia 50-an angkatan saya, dulu handphone yang pertama kali mereknya apa Bapak Ibu? Corolla. Kok Corolla? Motorola, Siemens dan sebagainya, betul kan ya? Iya, wah gagah kita pegang itu tahun 90-an. Wah, keren ini. Bagus Pak. Oh iya, gue kok. Gitu ya. Gara-gara Motorola. Motorola ternyata tidak lama usianya. Kenapa? Karena datang pesaing barunya, namanya Nokia, saudara-saudara. Kita dulu semuanya punya handphone dua. Yang satunya merek Nokia, dan yang spesifik apa Nokia? Ringtone-nya khusus. Kalau kita pas ada rapat, ada pertemuan, kita telepon sama orang rumah. Nanti telepon mama ya, pas jam 9:15. Karena pas rapat, ding-dong. Nokia, keren nih, kira-kira gitu ya. Nokia itu 69% menguasai pasar dunia. Seakan-akan mereka itu tidak akan pernah jatuh dan akan semakin besar. Ternyata datanglah pesaing barunya, namanya Samsung dan teman-temannya. Datang tidak kulon nuwun, Oppo dan sebagainya menghajar sang Nokia. Akhirnya Nokia berada di alam barzakh, saudara. Tidak pakai sakaratul maut, saudara, langsung hilang. Ya, itulah disrupsi di era digital. Nanti setelah Samsung siapa? Tidak tahu kita. Nanti siapa yang bisa menggeser Samsung? Nah, saudara-saudara, CEO-nya Nokia namanya Stephen Elop itu mengatakan, we didn't do anything wrong but somehow we lose.
Artinya kami tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi entah mengapa kami kalah. Nah, itu orang yang kalah baru tahu setelah dia kalah gitu ya. Gitu. Apa saking bodohnya gitu ya. Perubahan telah terjadi, dia tidak mengira bahwa terjadi perubahan yang begitu cepatnya. Ini adalah perusahaan yang telah tutup di Indonesia. Satu adalah Chevrolet. Sekarang kalau beli mobil Chevrolet pasti lebih murah, Pak. Kenapa? Suku cadangnya agak sulit. Karena di Indonesia sudah tutup. Yang kedua, Ford. Ford juga sudah tutup. Kemudian motor gede. Anak-anak kita besok tidak suka motor gede. Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu warisannya mbahmu. Nah, gitu. Dia gengsinya jatuh kalau pakai motor gede. Lalu Toshiba sudah hilang. Kemudian 7-Eleven di Indonesia habis, yang ada hanya di Malaysia. Saya ketika di Malaysia, 7-Eleven masih ada. Ini adalah perusahaan asing yang sudah tutup di Indonesia gara-gara disruption digital. Ini industri yang sebentar lagi akan mati, Bapak Ibu. Ini pasti ini. Satu, newspaper, koran. Koran yang ada, Solo Pos, Suara Merdeka, sekarang sedang menghadapi sakaratil maut pelan-pelan. Dia sebentar lagi mati. Kenapa? Karena kita sekarang buka HP, semua berita ada. Koran out of date. Yang baca koran, ya di kampus-kampus, di kantor-kantor itu aja. Oh, gini toh, lihat, sudah. Kita lihat, kita tinggalkan. Kenapa? Karena sudah digilas oleh teknologi. Kemudian finansial, bank-bank itu akan makin lama makin tutup, dan perusahaan perbankan akan semakin lama semakin hilang. Contoh, Bank BNI di Solo sudah tidak menerima setoran tunai, Pak. Nggak menerima setoran tunai, ya. Berarti akan banyak orang yang akan hilang dalam perusahaan perbankan, ya. Kemudian QNB rame-rame menutup 18 perusahaannya di Indonesia. Ini kayak begitu hadirin, apa situasi yang terjadi saat ini. Education, pendidikan, bagaimana Bunda kabar pendidikan kita ya? Kita tidak pernah mengira bahwa anak-anak di rumah 2 tahun diharapkan orang tuanya bisa mengajarinya. Kira-kira bisa apa enggak ya? Yang guru-guru pasti bisa. Yang tidak guru, sang suami bekerja, istri bekerja, susah. Akhirnya apa? Ya wis le, kira-kira gitu ya. Dan ternyata HP kita tidak hanya mengajarkan yang ada, dia mengajarkan ideologi. Akhirnya anak-anak suka dan akibatnya kecanduan. Kecanduan gadget adalah masalah yang sekarang dihadapi oleh anak bangsa kita, ya. Dan masih banyak lagi sinema, gedung film mati karena Netflix. Lalu konvensional taksi, ya, taksi-taksi harus hijrah menjadi online dari offline. Ini adalah industri yang sebentar lagi akan kalah oleh era disruption. Kunci kemenangannya di mana, Pak Seno? Di sini Bapak Ibu, ya. The world is changing very fast. Dunia berubah dengan sangat cepatnya. Big will not beat small anymore. Yang besar tidak lagi mengalahkan yang kecil. Tapi apa? It will be the fast beating the slow. Tetapi di masa depan ini yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi kemenangannya di mana? Si cepat. Jadi kalau si cepat pasti menang. Dulu ada raksasa, kalah semuanya. Kenapa? Nggak bisa hidup. Sekarang yang penting ada si cepat, yang raksasa pun akan takluk. Nah, sahabat-sahabat yang terhormat, ini dia. Kecil sama gede, kira-kira menang mana kalau bertarung ini? Menang si kecil. Si kecil muter tok, si gede wis ngoh-ngoh, habis nafasnya, terakhir lempoh, ya. Apa? Si cepat mengalahkan si lambat atau si besar.
Nah, saudara-saudara, yang besar melawan yang cepat. Menang mana? Menang yang cepat. Kita lihat, dulu semuanya punya BlackBerry, masih ingat ya? Semua orang punya BlackBerry, punya Nokia, pokoknya keren-keren pada saat itu. Ternyata BlackBerry dikalahkan oleh siapa Bapak Ibu si cepatnya? WA. Semuanya kalah dengan WA saat ini. Bahkan tukang becak pun sudah punya WA group. Ya. Kenapa? Karena si cepat. Oke. Lalu Viator, tur itu dikalahkan oleh Traveloka. Sekarang kita punya duit, punya aplikasi, tinggal klik mau kemana bisa, saudara-saudara. Maka perusahaan-perusahaan travel di Solo tutup. Saya lihat, gimana kabarnya? Aduh Pak, berat. Kenapa kok berat? Melawan online kita kapok Pak, sudah hancur kita. Sebentar lagi kita tutup. Dan benar, tutup betul. Ya, oke. Bluebird dikalahkan oleh si Gojek. Besok anak-anak kita, mereka enak. Dia tidak butuh mobil, tidak butuh motor. Yang penting ada pulsa Gojeknya saja. Dia hidup dengan tenang dan nyaman dengan adanya Gojek. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Coba, Gojek, Grab ini nggak punya kendaraan, tetapi bisa memberdayakan perusahaan yang ada di kanan kiri kita. Jumlahnya lebih besar, lebih cepat, dan lebih murah. Masya Allah. Inilah, saudara-saudara. Kita lihat lagi, yang besar melawan si cepat. Siapa mereka lagi? Nih, Matahari, Sogo, Metro dikalahkan oleh siapa, Bapak Ibu? Oleh Lazada, Shopee. Mereka semuanya adalah online shop. Dia akan menggilas semuanya ini. Matahari sebentar lagi hilang pasti. Sudah pasti hilang. Matahari Singosaren itu sudah, kalau kita mau di sana mau belanja, enak milihnya, bayarnya yang nggak enak. Ya, enak. Kenapa? Sepi. Nggak ada orang kita ke sana. Oh, sepi ya. Sudah mulai tutup dan nanti akan tutup semuanya. Sogo, Metro, dia sudah berada di alam yang lain. Kenapa? Karena dengan Instagram, Facebook Ad, dan online shop. Ini adalah perubahan yang sangat luar biasa, ya. Tidak pernah terjadi di 10 tahun yang lalu. Tidak pernah kita berpikir terjadi yang seperti ini. BMW, Mercy, Toyota, Mitsubishi sekarang harus menghadapi pesaingnya yang luar biasa, namanya Tesla Motor. Kenapa kok Tesla Motor jadi pesaing utama? Karena Tesla Motor itu sedang memproduksi giat-giatnya mobil tanpa sopir. Jadi yang nggak bisa nyopir, tenang saja. Punya Tesla Motor, sudah mobil berjalan sendiri, saudara-saudara. Dan paling kira-kira ya 5 tahun ke depan, guru-guru MAN 1 ganti mobil tanpa sopir. Nah, tepuk tangan dong ya. Oke, insya Allah ya. Kenapa? Begini nih. Dan hebatnya mobil tanpa sopir ini adalah ini, saudara. Dia punya alat yang dipasang, dia bisa recognition. Recognition itu apa ya, Bu ya? Membaca pikiran dan perasaan penumpangnya. Coba ini, membaca pikiran dan perasaan penumpangnya. Berarti suami-suami kita aman nanti. Nih, akhir-akhir gitu. Ayo, kamu sama siapa ini? Ada rekamannya, gitu ya. Ini apa? Mobil tanpa sopir. Subhanallah, luar biasa. Berarti kalau mobil tanpa sopir, pekerjaan apa yang akan hilang? Ya, salah satunya adalah mobil tanpa sopir dan akhir kisah asuransi mobil. Saudara kita yang kerja di asuransi diberitahu, Mas, segera saja hijrah ya. Kenapa? Karena sebentar lagi mobil tanpa sopir akan beredar di Karanganyar. Berarti masa depan asuransi sudah mulai akan berakhir. Kenapa? Karena dia punya rem otonom yang mampu mengurangi kecelakaan sebesar 25 sampai 45%. Berarti 75% pasarnya terkurangi, saudara-saudara. Itulah tidak pernah kita pikirkan bahwa
pekerjaan ini akan hilang dengan seksama. Kalau taksi tanpa pengemudi, ini sudah terjadi di Amerika, Bapak Ibu. 16 Desember tahun 2016, itu ada 1,5 juta pengemudi Uber yang sudah di PHK dari pekerjaannya. Masya Allah, ya. Nah, ini yang mengagetkan kita. Di Cina ini sudah memproduksi mesin printer, mesin cetak yang 3 dimensi. Kalau 1 dimensi kita cetak kertas keluar tulisan dan gambar, kan? Kalau mesin 3 dimensi yang dicetak adalah blok. Jadi Cina itu kehebatannya sekarang bisa memproduksi rumah, perumahan itu 10 rumah hanya dalam waktu 2 hari, Bapak Ibu. Bagaimana itu? 10 rumah 2 hari. Membuat jalan tol itu 1 meternya hanya butuh waktu 10 menit. Itu China, saudara. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi kalau kita mau renovasi rumah, bikin rumah baru pakai 3 dimensi, nggak lama itu, tinggal keuangannya saja. Nah, di Indonesia sudah ada yang pakai, yaitu ketika membangun jembatan Hultikem di Jayapura, Presiden Jokowi memakai teknologi printer 3 dimensi. Jadi kalau dulu ada Aji Bandung Bondowoso, betul kan ya? Nah, ternyata yang bisa ngelakoni adalah Cina, saudara-saudara. Ya. Jadi Cina ini Aji Bandung Bondowosonya luar biasa. Contohnya apa? Burj Khalifa di Dubai. Ketika Bapak ke Dubai, nanti akan ketemu Burj Khalifa. Kalau enggak, ya menara di Dubai. Itu di Cina membangun menara yang tingginya hampir sama. Di Dubai ini dibangun oleh perusahaan Samsung Korea dan butuh waktu hanya 5 tahun, Bapak Ibu. Tapi Cina ini membangun yang sama hanya butuh waktu 15 hari. Sudah sulapan betul ini. Tapi itulah faktanya. Kenapa? Karena dia pakai teknologi printer 3 dimensi. Masya Allah. Nah, ini dia videonya, bisa dilihat di YouTube. Mereka di gudangnya, di pabriknya, dibikinlah blok-blok yang ada. Begitu jadi, dibawa ke lokasi, dipasang saja, 2 minggu selesai. Hebatnya teknologi China yang mendunia dan mengefisienkan dan membuat para tenaga kerja kasar harus pensiun dini, saudara-saudara. Nah, ini adalah kehebatan teknologi 3 dimensi. Masya Allah, ya. Ini adalah pengaruh disrupsi di era digital ini. Nah, ini sudah datang, kemudian tinggal dipasang saja. Masangnya lebih cepat daripada bikinnya. Kayak bikin sekolahan kita, ya. Plak, jadi semuanya, hadirin. Luar biasa. Langsung syukuran di Ngargoyoso. Hebat ini. Nah, ini adalah kemajuan teknologi Cina. Kemajuan teknologi di Rusia, saudara-saudara. Rusia saat ini telah mampu membuat listrik tenaga nuklir. Harganya hanya 15 juta dan bisa menyala selama 50 tahun. Ya, kalau kita punya itu, kita pilih itu kita. Dan teknologinya tidak pernah oglangan. Ya, kalau Indonesia memang spesialis oglangan, saudara, ya. Oke, ya. Nah, ini kesukaan anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, The Loan Project-nya milik Google. Balon Wi-Fi ini bila sudah boleh diluncurkan, seluruh telepon dan WA gratis, saudara. Hebatnya di sini, sekarang baru nyang-nyangan dengan perusahaan-perusahaan Telkom aja, ya. Kenapa? Kalau dia sudah BEP baru dilepas. Kalau belum BEP jangan dulu, ya. Kenapa? Karena ini akan mematikan mereka-mereka yang punah bisnis itu. Nah, inilah
wifi terbesar kayak Mbah Google ini. Ini yang terjadi saat ini pula, bahwa sudah dipasarkan sepeda motor siap terbang, Bapak Ibu. Ini sudah terjadi di Dubai. Di Dubai itu 200 polisi dikasih sepeda motor yang bisa terbang. Ya, ntar lagi pasti ke sini, mau tidak mau. Dan ternyata di Dubai sendiri sudah ada taksi yang bisa terbang, dan itu sudah masuk ke Indonesia. Beberapa bulan yang lalu diluncurkan di Jakarta dan diuji coba di Bali, saudara-saudara. Apa? Taksi yang bisa terbang. Jadi kalau teman-teman mau honeymoon, pakailah taksi ini berdua cuma. Ya, kira-kira gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Taksi bisa terbang. Gimana itu ya? Nah, kita coba Bapak Ibu. Oke? Ya. Saudara-saudara yang terhormat, ya, ini first change tentang IBM Watson. IBM Watson ini melakukan satu perubahan yang sangat luar biasa. Dia bisa membuat orang-orang yang harusnya bisa bekerja, dia tidak bisa menjadi pekerja. Apa contohnya? Yaitu teman-teman yang gelar sarjananya sarjana hukum di Amerika sudah tidak dapat pekerjaan sebagai pengacara. Kenapa? Karena pekerjaan kepengacaraannya diganti oleh IBM Watson. Ketik saja masuk keluar sudah 90% kebenarannya dibanding kebenaran manusia. Masya Allah. Sehingga banyak orang yang hijrah pakai IBM Watson itu. Asisten dan wartawan, nah ini terancam juga pekerjaannya. Kenapa? Karena digantikan oleh robot AI, Artificial Intelligence. Ini contohnya ini Bapak Ibu. Ini adalah wartawan tapi robot. Dia yang menggantikan pekerjaan manusia. Ya. Ini siapa yang bisa begini? Cina, saudara-saudara. Ya. Nah, inilah robotnya nih. Robotnya ganteng, keren, tapi ini robot yang menggantikan tugas wartawan hadirin. Membaca berita, bekerja 24 jam, tidak usah dahar, tidak usah ngunjuk, nggak usah udut, menggantikan pekerjaan kita semuanya, ya, Masya Allah. Oke, nah, hadirin yang terhormat, di perbankan sendiri, OJK siapkan antisipasi musnahnya pekerjaan di bank. Artinya pekerjaan di bank ini lama-kelamaan akan banyak berkurang. Contohnya apa? Satu, datangnya mesin hibrid. Mesin hibrid sudah ada di tengah-tengah kita. Kalau Bapak Ibu ingin buka rekening hanya 4 menit dan tidak perlu ketemu customer service. Kenapa? Karena pakai mesin hibrid. Berarti pekerjaan customer service sudah mulai hilang Bapak Ibu. Ya, jadi kayak begitulah. Apalagi sekarang ada fintech, financial teknologi, ya, financial teknologi yang cepat sekali. Dan Bapak Ibu tidak harus membawa sertifikat, cukup difotokopi saja, langsung dikasih kreditnya. Bunganya murah, 1 hari hanya 1%. Berapa ya? 36% ya. Mahal sekali ya. Itu yang bodong itu artinya ya. Oke. Nah, di rumah sakit kita juga terjadi disruption, saudara-saudara. Ya. Bahwa Biomind ini bisa menang melawan para dokter profesional ketika mendiagnosis tumor otak. Biomind ini benar 87%, sedangkan para dokter ahli hanya benar 66%. Waktunya pun lebih efisien. Bapak Ibu masih ingat? Nah, sekarang sudah ada namanya Halodoc ya. 25.000 kita konsultasi dengan dokter yang kita pilih. Kemudian obatnya datang ke tempat kita, ya sudah, dan sudah enak semuanya. Enggak jelas, telepon lagi, konsultasi lagi. Pilih dokter yang ganteng atau yang cantik, yang gadis atau yang tidak gadis, semua disiapkan oleh Halodoc dan teman-temannya. Ini adalah sebuah disruption yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah 15 pekerjaan dan kemungkinan akan hilang
di 10 tahun yang akan datang. Ini yang pertama adalah kasir, teller, customer service, contact center agent. Ini 94% hilangnya. Oke, ya. Yang kedua food specialist, berapa persen? 88%. Food specialist itu siapa sih? Siapa ya Mbak? Food specialist itu Master Chef. Dulu anak-anak kita gandrung sama Master Chef, sekarang sudah tidak lagi. Ternyata anak-anak perempuan saya sudah pinter masak. Dari mana? Dari Mbah Google, saudara. Tanya, udah trap, mau masak hamburger, mau masak apa? Cukup buka, ada wifi, dia akan bisa melakukan itu. Ya, dulu tergantung kepada Master Chef. Sekarang anak-anak sudah dengan Mbah Google, ya. Oke. Yang ketiga customer service, sudah saya ulang tadi. 4 drivers, pilot, masinis. Ini pekerjaan driver, kalau sudah mobil tanpa supir datang, ya mereka harus pensiun. Ya, kira-kira begitu. Loh, pilot kok pensiun Pak Seno? Ya, pilot di Indonesia itu lebih susah Bapak Ibu. Jadi sekarang ini pilot-pilot luar negeri datang ke kita minta pekerjaan jadi pilot dan dia tidak mau dibayar. Coba kita pilih mana daripada bayar pilot mahal? Pasti orang saya pilih pilot luar negeri. Sudah luar negeri, gagah, ganteng, nggak mau dibayar lagi. Dia hanya butuh makan saja sama lain-lainnya. Bayaran nggak perlu. Gitu ya. Kemudian apa bayarannya? Dia hanya minta sertifikat terbang selama 1000 jam. Bila sertifikat sudah dikeluarkan, dia pulang kembali ke kampung halamannya, sudah jadi pilot yang mahal karena profesional. Magang seperti itu di negaranya agak sulit. Di Indonesia banyak sekali, wah, malah buka saja, buka penerbangan. Kenapa? Pilotnya gratis. Ya. Lalu sekretaris, wah ini sekretaris masih ada, kecuali sekretaris yayasan ya. Sekretaris masih ada, sekretaris yayasan ya, atau sekretaris apa ya, sekolah kita, oke? Salesperson hilang Bapak Ibu. Sekarang kita rasakan kan, sudah nggak ada lagi sales yang datang ke rumah kita, betul nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah punya yang ada di benak kita tentang sesuatu yang dijual itu. Dulu saya pernah ngelatih di sebuah perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Ketika itu diminta Kiseno tolong bikin closing statement, ya. Oke. Saya bilang begini, teman-teman, Anda menjadi sales yang hebat, tapi Anda pikirkan Anda harus segera pindah ke pekerjaan yang lainnya. Saya statement seperti itu, setelah itu alhamdulillah tidak diundang lagi selama 3 tahun. Karena dianggap ini gawat, ini orang kok menganjurkan seperti ini. Ternyata setelah 3 tahun diundang lagi. Ya Pak, mohon maaf kami dulu meng-off-kan Bapak. Kenapa? Karena saya pikir Bapak dulu sentimen sama perusahaan kami. Apa sales-sales kami disuruh pensiun, suruh cari pekerjaan yang lain. Terus sekarang terjadi. Sales memang sudah nggak begitu kami pentingkan. Jadi seperti itulah hadirin, salesperson sudah hampir hilang. Kemudian nomor 7 dan 8, nah ini pekerjaan saya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, ini masih 10 tahun, jadi masih pas saya tua ini. Konsultan dan trainer akan mati nanti 10 tahun lagi, ya. Jadi ini menikmati masa-masa pensiun. Oke. Akuntan, istri saya itu. Jadi berbarengan nih bapaknya. Kira-kira 86, 82 dan 79%. Kemudian yang ke-10, maaf ini, teachers and lecturers, ya. Guru dan dosen. Lah kok mati? Nah, nanti diskusikan saja saudara ya. Ya, gitu ya. Ya. Bankir juga akan habis. Auditor akan mati. Lawyer sudah jelas kalah dengan IBM Watson, ya. Servant dan terakhir dokter. Dokter akan mati setelah
semuanya meninggal dunia. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, terakhir ya. Jadi ini adalah disrupsi yang terjadi di era digital ini, dan ini profesi-profesi baru yang sekarang mulai muncul, Bapak Ibu. Sekarang mulai muncul, dan yang bisa menikmati generasi milenial dan generasi Z dan seterusnya. Saya nggak ngangkat, nggak kuat tentang SEO spesialis misalkan. Kemudian apalagi ini graphic designer, data analisis, ya, kemudian YouTuber. Coba TKW kita jadi YouTuber kaya-kaya loh, Pak. Ibu ya. TKW dari Trenggalek dan Tulungagung, dia jadi YouTuber sebulan 100 juta. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi YouTuber aja kalau gitu ya, kira-kira gitu. Video kreator, kemudian aplikasi developer, ini adalah pekerjaan-pekerjaan baru saat ini dan masa-masa yang akan datang. Ini hebatnya. Berita mengejutkan untuk lulusan bahwa ada 15 perusahaan yang sudah tidak membutuhkan gelar kesarjanaan untuk bisa masuk diterima di perusahaan itu. Jadi memang nanti akan berbeda sekali. Ya, kalau sekarang ini harus S2, harus S berapa ya untuk karirnya. Sekarang sudah ada pilihan lain untuk tidak mengandalkan gelar kesarjanaan. Tidak perlu gelar sarjana untuk mendaftar ke perusahaan yang ada di layarnya. Ke Google, ke Apple Keloa, ya, Apple ya, dan lain sebagainya. Ini perusahaan-perusahaan ini cukup datang, tes, wawancara, bisa kerja, tanda tangan sudah. Itu adalah hal-hal yang terjadi di era digital. Kalau anak-anak kita bertanya, apa masa depan saya besok, Mama, Papa, Abi dan Umi, kita lihat anak kita di mana kehebatannya, di mana kesukaannya. Oke? Nah, disitulah anak kita akan kita upload yang kehebatannya itu. Nah, sekarang millennial disruption. Disrupsi disebabkan oleh perilaku anak-anak milenial. Siapa si anak milenial itu? Ada 5 generasi di dunia ini. Yang pertama, generasi yang lahir tahun 22 sampai 45. Masih adakah di ruangan ini? Sudah almarhum semua ya. Itu namanya generasi tradisionalis. Yang lahir tahun 22 sampai 45. Yang lahir tahun 46 sampai 64 sekarang. Masih adakah? Oh, oke, tahun 46 sampai 64. Setelah merdeka ngapain? Kayaknya yang paling enak bikin anak dong. Maka namanya generasinya baby boomers. Kenapa? Karena pada saat itu di dunia ini lahir bayi yang sangat banyak. Itu generasi yang umurnya 46 sampai 64. Lalu generasi 65 sampai tahun 80. Ini kayaknya ada di tempat kita ini ya. Siapa? Dia generasi X. Sesaya ini generasi X. 50 itu generasi X ya. Yang ibu generasi berapa? X ya. Oke, X ya. Oke. Itu generasi X tahun 65 sampai 80. Kerjanya sistematis, teliti, fokus. Itu generasi X, Bapak Ibu. Kemudian tahun 81 sampai 94 inilah yang disebut dengan generasi Y atau generasi milenial. Milenial inilah yang membuat sejarah baru di dunia, Bapak Ibu. Oke? Dan adiknya atau anaknya generasi Z atau E-generation, internet generasi. Dia itu 154 juta di Indonesia jumlahnya. Dia akan menjadi fenomena baru di Indonesia. Makanya ini bagi kalangan politisi, wah ini pasar baru ini, gitu ya. Bagi orang bisnis, ini pasar yang empuk untuk diolah. Dan mereka pegangannya adalah gadget. No gadget, no life. Anak-anak kita kalau sudah pegang gadget susah hadirin ya. Kenapa? Diari-ari susah.
Tapi nggak morok. Itu apa? Karena dia adalah generasi digital. Nah, ini. Nah, ciri-ciri mereka seperti ini. Ya, mereka flexi time, kemudian multi roles, dan yang penting sosial media sebagai way of life-nya. Jadi anak-anak kita ini, anak-anak milenial dan Gen Z itu way love-nya apa Bapak Ibu? Adalah sosial media. Mereka punya semua akun di semua media sosial. Kalau generasi X ya paling banyak Facebook lah. Kalau milenial, Facebook sudah mulai ditinggalkan. Ya ke Instagram ya dan ke lainnya. Itulah saudara-saudara. Dan prefer cashless, dia lebih suka membayar dengan cashless, dengan yang tidak tunai. Dan prinsip utamanya adalah yang pojokan ini Bapak Ibu. Work, life, play, blending. Work, pekerjaan, life, kehidupan pribadi, play, tempat bermainnya, blending. Di blender jadi satu. Jadi mereka besok bekerjanya adalah flexi time yang waktunya enak saja, tapi dia inginnya bekerja itu yang kehidupan pribadinya oke, ada tempat bermainnya jadi satu. Nah, itu kan generasi X nggak bisa begitu kan? Nggak bisa, harus begini, harus begini. Anak-anak kita generasi milenial dan generasi Z, mereka butuh perlakuan yang berbeda karena sifatnya dia dilahirkan di dunia yang berbeda. Nah, saudara-saudara, ini adalah 50 perusahaan yang telah dibunuh oleh Gen milenial dan Gen Z. 50 perusahaan dibunuh oleh anak-anak milenial dengan HP-nya, Bapak Ibu. Apa aja kira-kira? Satu, center, betul? Center nggak dibutuhkan. Center yang butuh generasi X ke atas. Ya, kira gitu ya. Lalu apa lagi? Kalkulator, betul? Kalkulator sudah tidak dibutuhkan. Sekarang di gadget di sini sudah ada semuanya. Kalkulator sudah ada. Apa lagi kira-kira? Jam tangan. Yang pakai jam tangan rata-rata generasi X. Coba. Generasi X. Ya, X ya. Generasi milenial dan Gen Z udah nggak pakai. Ya, ya kalau pakai ya milenial yang hebat itu ya, yang gitu ya. Oke, kenapa? Dia sudah pakai HP, sudah tepat, tidak pernah bergeser dan pindah kota yang berbeda, dia berubah otomatis. Oh, Masya Allah, itu apa? Ini adalah revolusi yang dilakukan oleh mereka-mereka, oleh anak-anak kita, Bapak Ibu yang terhormat ya. Kalau nggak tahu dunia mereka, isinya padutok yang ngomah. Udah gitu. Orang sampai tina mau terangkan HP, mau pakai HP. Nggak tahu HP itu sudah dunianya. No gadget, no life. Nggak ada gadget, nggak ada kehidupan. Jadi kayak begitu dunia mereka. Nah, kita ngomongnya dengan mereka gimana ya? Nah, nanti ya, kira-kira gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang telah dibunuh oleh 50 perusahaan oleh anak milenial. Nanti sepatu high heel, sepatu yang tinggi akan dibunuh. Moge dibunuh. Mari kita lihat satu persatu yang jelas. Ini kalender sudah. Jadi kalau dulu calon bupati memproduksi kalender itu hanya untuk pasarnya Gen X ke atas, Pak. Gen milenial selamat tinggal, nggak butuh kalender. Apalagi kira-kira? Kalkulator, oke. Center, oke. Tiket pesawat sudah nggak pakai. Kartu nama itu tanda generasi X. Monggo Pak, kartu nama kulo Pak, itu generasi X itu. Ya, iya itu Pak ya. Kalau generasi milenial nggak perlu pakai WA, chat sudah sampai, kirim. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Lalu apalagi banyak sekali ini GPS ya, GPS sudah, kompas sudah. Kita nggak bingung sekarang mau sholat di mana.
Betul kan ya? Kenapa? Karena kompasnya sudah sangat presisi. Ini di Muslim Pro kita tinggal tekan, kemudian lihat, aku kok bingung ya, aku arahnya mana ya? Oh, di sini barat, sudah ada tandanya, nggak bingung lagi. Nah, sudah. Kecuali HP-nya jadul, memang mohon maaf. Rumah-rumah anak milenial nanti kecil-kecil kayak begini hadirin. Ya, ini anak milenial dan gadget, rumahnya kecil kayak pagupon. Yang penting fungsinya. Dan mereka nggak mau ribet dengan rumah. Jadi apa? Karena pekerjaannya yang banyak, ya. Lalu milenial care workplace, milenial membunuh tempat kerja. Tempat kerja mereka ya di kolam renang sambil bawa laptop, ngerjain tugas, yang penting selesai. Nanti akan begitu. Berarti akan ada selamat tinggal untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu dari pagi sampai sore. Itu kecuali PNS saudara ya. Kalau PNS sudah pakem ya. Tapi PNS mungkin nanti akan berubah peraturannya. Oke, akan berubah ya. Kita lihat ya. Nah, ini selamat tinggal loyalitas di tempat kerja. Mereka datang flexi time. Pokoknya saya jam sekian sampai sekian. Yang penting pekerjaan selesai. Jadi kalau kita ngomong dengan anak milenial dan anak Gen Z, kamu kerja tempatku mau? Mau. Kamu pekerjaannya ini, boleh. Berapa waktunya? Pokoknya selesai hari ini. Oke, siap. Kayak begitu. Dibayar berapa saya? Sekian. Jadi ada kejelasan. Jadi itulah anak-anak milenial. Nah ini Bapak Ibu generasi saya, Sri Mulat yang akan selalu dikenal. Anak-anak kita nggak ngerti Sri Mulat, betul kan ya? Nggak awam siapa itu Didi Kempot apa? Didi Kempot apa ini? Yang rambutnya ke atas tuh apa ya Pak Jadi? Didi Mangkuprojo, nggak tahu dia. Terus Bambang Gentolet nggak ngerti. Jujuk lewat sudah semuanya. Mereka nggak ngerti. Tapi kalau disebut ini adalah Didik Mulyanto, tepuk tangan dia. Dengan stand up itu mereka sangat memahami. Jadi hiburan kita tinggal orang-orang tua yang lawak-lawan itu. Oke? Ya. Nah, kemudian mereka lebih suka bayar cashless ya. Oke? Makanya uang tunai akan semakin berkurang. Ya. Moge ketika heritage tak relevan lagi. Ini kita bersyukur ini. Anak-anak nggak suka moge. Katanya itu kendaraan warisan mbahmu. Padahal regane larang ya. Gak gelem ya syukur gitu ya. Oke. Nah, musik rock buah dari ketidakmampuan berubah. Musik rock selamat tinggal. Musik rock ini dulu pesaingnya dangdut. Ketika Rhoma Irama tampil, musik rock ya tampil, kemudian lempar-lemparan batu gitu ya. Ya, kemudian diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Musik rock selamat tinggal. Dan anak-anak kita ini dikenal dengan generasi mager, malas gerak. Bisa jadi restoran banyak orangnya, tetapi orang itu adalah pakai baju hijau, saudara. Ya, betul kan ya? Sudah terasa kita, ya. Oh, nggak ada orangnya, yang ada adalah mereka-mereka yang beli, ya. Kita di rumah, anak-anak kita di rumah sudah. Oh, pesen ini, ya kira-kira gitu. Males masak. Nah ini peringatan buat kita yang tua, yang senior, dan buat anak-anak milenial dan Gen Z, bahwa besok itu satu perumahan kemungkinan hanya ada satu dapur, saudara. Ya, sudah begitu itu. Jadi ini adalah sudah kena males masak, nggak efisien masak itu, kelamaan, gitu ya. Oke, ya. Ya, satu dapur ya, oke. Nah, terakhir adalah Muslim disruption. Muslim melakukan disrupsi perubahan besar itu hanya terjadi di Indonesia, Bapak Ibu. Selain Indonesia tidak ada. Semboyannya ini, makin kaya, makin pintar, namun makin religius. Itu hanya di Indonesia. Di luar negeri
tidak ada. Semakin kaya, semakin bangun masjid. Semakin kaya, semakin bikin jamaah pengajian. Semakin pintar, semakin religius. Itulah Muslim di Indonesia. Maka Muslim di Indonesia tidak disukai oleh orang luar negeri, tapi disukai oleh pasarnya. Ya. Ketika konsumsi menjadi bagian dari ibadah, semuanya serba syariah. Betul kan ya Bu? Satu, hijab fashion, pakai baju sampai kerudungnya di sini. Musimnya ya, musim dulu nggak ada, sekarang musim. Wow, luar biasa, tambah cantik. Umroh, makanan harus halal, kosmetiknya juga harus halal. Yang dulu pakai kosmetik biasa, sekarang hijrah ke Wardah. Wardah dulu nomor 0, nomor terakhir dari bawah. Sekarang Wardah nomor 1, saudara. Sumbangannya terhadap pandemi kemarin 40 miliar dari kosmetik Wardah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu miliknya orang Islam, orang baik, ya kira-kira gitu. Banknya harus syariah, investasinya syariah, hotelnya juga syariah, dan sebagainya. Mungkin besok di sini ada panti pijat syariah. Gimana itu ya? Kalau mau pijat Bismillah, kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Wardah, Renyuzo, ya, oke. Jadi semuanya adalah kembali kepada syariah. Ini sangat luar biasa. Itu adalah pengaruh disruption di kalangan orang-orang Muslim. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu semuanya? Jadi kita harus melakukan sinergi dan kolaborasi di dalam rumah tangga kita. Jadi saya ngajak, punya pendapat bahwa anak-anak harus kita kuatkan mentalnya. Kita ubah mentalnya yang biasa jadi penumpang harus menjadi sopir. Kalau penumpang ngikut saja, nanti suruh ke sini, bingung dia, nggak tahu. Tapi kalau sopir, sekali dia di depan, kedua kali sudah pasti dihafal. Itulah mental sopir. Kalau perlu ada kuliah kerja nyata ke luar negeri gitulah. Ya, anak-anak suruh bikin paspor. Nanti biar di luar negeri ngapain, pokoknya biar hidup saja. Nanti dia juga akan kembali lagi. Tapi ini yang meletik, Bapak Ibu. Itu anak-anak yang dibesarkan dengan kemanjaan, ternyata berbuah tidak enak, tidak nyaman. Anak saya yang terakhir yang ragil itu terlalu dimanja, sehingga ketika mau ke Jogja saja, aku nggak maulah seminggu aja di sana. Kenapa? Enak di rumah, makan tidak beli, mati gue. Puasa, aku puasa di rumah. Lah kenapa? Enak di rumah. Jadi kayak orang rumahan, ya. Oke, ya. Kemudian kita ajari menjelajah dunia. Kita letakkan dia di satu tempat yang baru, kita tinggal aja. Kamu nanti sendiri, pulang sendiri. Gimana aku nanti? Sudah, bismillah. Biar berpikir akalnya, biar mencari jalan keluarnya. Kita siapkan jiwa entrepreneurnya, dan yang terakhir bersikap inklusi. Inklusi itu terbuka ya. Artinya kita lihat, nak, temanmu itu ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Nahdlatul Muhammadiyah, kira-kira gitu ya. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, kira-kira gitu. Kamu berada di lingkungan yang terbuka seperti ini, kamu harus bersikap inklusi. Anak-anak menjadi baik nanti. Kamu jangan membenci orang-orang non-Islam, itu juga saudaramu, Allah yang menciptakan. Oke, itu adalah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang dulu kita ajari kefanatikan buta, berbeda. Pokoknya gak bisa sana itu, dia kafir. Itu masa lalu. Mereka harus diajari dengan sikap inklusi. Saudara-saudara yang terhormat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama. Dan pas jam 10:20 ya, alhamdulillah ini sudah selesai. Soundnya bisa ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dan Intek dan Intak harus menjadi dasar anak-anak kita
Bila anak kita ingin tetap menjadi pemimpin yang kita idam-idamkan dan menjadi buah hati kita kesayangan. Mudah-mudahan MAN 1 Surakarta keluarganya tambah harmonis, MAN 1 Karanganyar keluarganya tambah harmonis, tambah baik, dan tetap menjadi yang terbaik. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih Bu Dr. Muhajir Utami ya. Dan terima kasih kepada para pendidik, dan terima kasih kepada adik-adikku yang milenial dan Gen Z. Selamat menjelajahi disruption. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang menghendaki materi ini silakan WA di nomor saya ini, nanti saya kirimkan ke HP panjenengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.